Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa mawala amma ba'd. Saudara-saudara as-shaimin wa shaimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, alhamdulillah dengan rahmat Allah kita hari ini telah sampai Ramadan yang ke-6. Insya Allah akan kita laksanakan selama 1 bulan penuh. Pertanyaan yang muncul adalah, kira-kira kita nanti puasa 29 hari ataukah 30 hari? Barangkali ada yang bertanyakan hal itu. Mungkin juga di masa lalu ada yang berpuasa hanya 29 hari, ada juga yang berpuasa 30 hari. Dan barangkali ada yang bertanya-tanya, bagaimana kalau saya berpuasa misalnya 29 hari, apakah dianggap sudah mencukupi? Atau barangkali yang berpuasa 30 hari merasa, oh saya sudah cukup, yang 29 kurang, 1 hari lagi harus dia puasa lagi. Nah, untuk menentukan hal ini kita harus kembali kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau pernah menyatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat awal bulan sabit yang biasa disebut dengan istilah hilal. Berpuasalah dengan melihat hilal awal bulan Ramadan, dan berbukalah dengan melihat hilal awal bulan Syawal. Jadi yang menentukan 1 bulan penuh itu pada dasarnya bukan bilangan 30 hari atau 29, namun yang menentukan adalah melihat hilalnya. Ketika berdasarkan ru'yatul hilal, puasa kita ternyata genap 30 hari, berarti ya tidak ada masalah. Nah, bagaimana kalau berdasarkan ru'yatul hilal ternyata puasa kita hanya 29 hari? Apakah orang yang puasanya 29 hari, karena ketika malam ke-30 ternyata hilal sudah terlihat, hilal bulan Syawal sudah muncul, berarti besok sudah wajib untuk tidak puasa, wajib berbuka, wajib melaksanakan Idul Fitri, sementara puasa dia baru 29 hari. Apakah dianggap puasanya kurang? Ternyata tidak. Nah, hal ini pun juga terbahas dalam kitab-kitab kuning, diantaranya yang saya pegang adalah kitab Hasyiah Imam Ibrahim Al-Baijuri. Kita baca beberapa baris, diantaranya di sana dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Wa aslu shaumi minasy syara'i'il qadimati. Wa aslu shaumi, dan landasan puasa, minasy syara'i'il qadimati, dari syariat-syariat al-qadimah terdahulu. Jadi pada dasarnya semua syariat para nabi dan rasul yang terdahulu sebelum syariat Islamnya Rasulullah Muhammad SAW juga ada ibadah puasa. Namun tata caranya yang berbeda. Tapi puasanya sama. Syariat Nabi Musa ada perintah puasa. Syariat Nabi Isa juga ada perintah berpuasa. Nah, kita lanjutkan. Wa amma hadhil kaifiyatu famin khususiyati hadhil ummati. Wa amma hadhil kaifiyatu, sedangkan tata cara ini, maksudnya tata cara puasa yang disebutkan dalam kitab ini, itu famin khususiyati hadhil ummati, maka bagian dari kekhususan karakteristik hadhil ummati, umat ini. Jadi tata cara puasa Ramadan yang diajarkan oleh Rasulullah itu khusus untuk umat beliau, bahwa puasanya selama 1 bulan Ramadan dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasanya menahan nafsu syahwat yang biasa dikonsumsi untuk jasad, makan, minum, berhubungan intim, dan untuk menyempurnakannya juga menahan hawa nafsu-nafsu yang lain, menjaga mata, telinga, dan sebagainya agar nilai puasanya bisa lebih bernilai. Kemudian
Wa furidu fi Sya'bana as-sanata tsaniyata minal hijrati. Wa furidu dan difardukan puasa Ramadan fi Sya'bana pada bulan Sya'ban as-sanata tsaniyata di tahun kedua minal hijrati dari hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Jadi ternyata beliau selama berdakwah 23 tahun itu perintah puasa baru ada ketika beliau sudah hijrah ke kota Madinah, dan itu pun di tahun yang kedua. Tahun pertama beliau hijrah belum diperintahkan puasa Ramadan. Ketika tahun kedua Hijriyah baru di sana turun perintah puasa Ramadan yang ayatnya sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu turunnya perintah itu di tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Kemudian di sini dijelaskan, Fasoma sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadhanatin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak 9 kali bulan Ramadan. Ingat, beliau tinggal di kota Madinah sampai wafatnya selama 10 tahun. Karena perintah puasa turunnya di tahun kedua, berarti beliau berpuasa sampai wafat beliau adalah sebanyak 9 kali. Kemudian wahidan kamilan wa thamaniyatan nawaqisa. Wahidan kamilan, 1 kali dari bulan Ramadan yang 9 tadi itu beliau berpuasa secara sempurna. Wa thamaniyatan nawaqisa, dan yang 8 kali beliau berpuasa ternyata nawaqisa dianggap disebut dengan istilah nawaqis, kurang. Artinya kurang itu bilangannya tidak mencapai 30 hari, hanya 29 hari. Artinya ternyata Rasulullah ketika hidup beliau itu antara puasa sebanyak 30 hari dengan yang 29 hari, ternyata lebih banyak beliau berpuasa sebanyak 29 hari. Berarti hal ini menunjukkan bahwa ketika umat Islam sudah berpuasa berdasarkan perintah Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah berdasarkan melihat hilal awal bulan Ramadan, wa aftiru, dan berbuka atau selesaikan puasa juga berdasarkan melihat hilal awal bulan Syawal, dan ternyata jumlahnya hanya 29 hari, itu tidak apa-apa, dianggap sudah genap, dianggap sempurna puasanya 1 bulan penuh. Jadi seandainya puasa kita di bulan ini atau di tahun ini ternyata nanti bilangannya, hitungannya hanya 29 hari, jika itu memang hasil dari ru'yatul hilal, maka puasanya dianggap tetap genap 1 bulan penuh, dianggap tidak kurang. Jadi nggak usah ragu-ragu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.